Ibu Cindy, silakan untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus, Tuhan Esa. Allah Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh berdoa pada malam hari ini Tuhan, yang telah kami lakukan beberapa minggu dan bulan ini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, dan mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan Yesus. Urapin kami semua Tuhan yang ingin melakukan ibadah doa ini Tuhan Yesus, bertatalah dalam hati kami Tuhan, perbaharui hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan belajar oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapin hamba-Mu yang terlibat pelayanan pada malam hari ini Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, yang ingin memimpin puji-pujian Tuhan, juga yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan, Kau sembunyikan mereka di balik salib-Mu Tuhan, tutup bungkus semua kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, dengan adanya ibadah doa malam ini Tuhan, pasti ada oknum-oknum yang tidak suka Tuhan, Kau usir, Kau halau Tuhan dari ruangan rumah kami, ruangan dimanapun saudara kami berada Tuhan, tiap-tiap rumah Tuhan Kau jagain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami siap berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, bahwa janji Tuhan adalah baik bagi setiap kami, bahwa janji Tuhan adalah indah bagi setiap kita. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu ya Bapa, buat anugerah-Mu Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah di hidup kami, tiada Allah seperti-Mu Yesus. Pribadi yang luar biasa bagi setiap kami. Membawa hidup kami Tuhan ke dalam jalan-jalan Yesus. Kau tuntun setiap langkah kami ya Bapa. Oh indah rencana Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur atas semua anugerah-Mu bagi setiap kami. Di hidup kami Tuhan, sebab Engkau ajaib, sungguh ajaib bagi setiap kami, ajaib di hidup kami, ajaib bagi gereja kami, ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Bahkan Kau ajaib bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Oh Engkau ajaib bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu, anugerah-Mu, karya-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah bagi seluruh bangsa kami, bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh penduduk bumi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan mengerti, ajar kami memahami dari setiap hari demi hari Tuhan. Ajar kami mengerti kasih setia-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan di hidup kami. Haleluya. Setiap hari-hari kami Tuhan, kami mencurahkan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena sering kali Tuhan, kami menjauh dari Engkau Tuhan, hanya karena perbedaan pikiran kami, hanya karena Tuhan perbedaan daging kami yang sering kali Tuhan lebih kuat daripada roh kami di dalam nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus mengerti hari lepas hari yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk terus mendekat ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk terus mendekat Tuhan di hari-hari di mana Engkau Tuhan lebih dekat lagi Tuhan, jelang hari-hari-Mu Tuhan yang senantiasa lebih dekat lagi akan datang kepada kami ya Tuhan. Karena kami Tuhan ingin terus memuji dan memuliakan Nama, karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Lebih baik 10 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau hanya hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Katakan dengan iman, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di
kita angkat pujian ini dari awal dan katakan satu hal yang diminta kepada Tuhan. Yang rindu. Amin. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindu kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah Tuhan, berdiam di dalam satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidupku, dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada ibadah satu hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidupku, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan kami menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Itulah sukacita kami, berada dalam bait-Mu Tuhan. Itulah kehidupan kami setiap waktu. Setiap kami beroleh hati yang damai, sejahtera oleh karena-Mu Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, Nama-Mu begitu ajaib, sungguh ajaib bagi kami.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Yesus, sebab Engkau beserta kami. Penyertaan-Mu Tuhan tak pernah terbatas bagi setiap kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya. Benar Tuhan, kami bersyukur Bapa, bahwa kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, lingkupan-Mu Tuhan tak pernah lepas di hidup kami. Oh, terus Tuhan menuntun kami. Kau menuntun setiap langkah-langkah kami. Kau pegang tangan kami Tuhan, dan kami bersyukur ya Bapa. Kau selalu tunjukkan jalan kami Tuhan, menuju kebenaran-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik, sungguh baik Tuhan. Kau ajaib, sungguh ajaib ya Bapa. Karya-Mu di kayu salib sungguh luar biasa bagi keselamatan kami. Dan kami senantiasa bersyukur. Ajaib, ajaib, ajaib perbuatan-Mu di hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tak mampu kami balas Tuhan apapun Tuhan. Seluruh anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Selain hanya sembah sujud kami kepadamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, satu-satunya Allah di hidup kami. Tak ada Allah lain selain nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, Kau dekat dengan hidup kami, bahkan lebih lekat dari kain yang kami pakai. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi setiap kami. Jalan-jalan-Mu terang, penuh damai sejahtera. Jalan-jalan indah di setiap waktu. Dan kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Malam hari ini Tuhan juga kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah dari setiap firman-Mu ini Tuhan, hati kami boleh dibentuk ya Bapa. Karakter kami boleh dididik Tuhan. Pribadi kami Tuhan boleh diubahkan ya Bapa. Hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang berbuah Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan terhadap kami di setiap kami. Bahkan setiap waktu, setiap detik Tuhan, kami boleh merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Setiap saat ya Bapa. Oh Tuhan, urapi kami Tuhan, jamah kami, setiap hati kami, buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh hidup dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
Dan ku berterima kasih ya Bapa. Berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Besar kasih setiamu, besar anugerahmu melimpah bagi setiap hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin sama-sama belajar Tuhan. Kami ingin sama-sama diperbaharui melalui firman-Mu inilah Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau baik, sungguh baik, rencana-Mu baik bagi setiap kami di setiap jalan-jalan kami yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ampuni segala salah dan perbuatan kami, baik melalui perkataan, perbuatan yang sering kali Tuhan mendukai Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah buka hati kami ingin diajar, kami ingin dibentuk melalui firman-Mu ini, urapi hamba-Mu, biarlah hanya dari firman-Mu saja, hanya dari Engkau saja firman-Mu diperkatakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa, haleluya, amin. Shalom Pak Sab. Pak Sab. Shalom. Pak Sab. Shalom. Pak Sab. Shalom. Halo Pak Sab. Bapak itu nge-lag tuh. Pak Sab. Shalom, Iya. shalom. Shalom, Iya, Pak, Pak. shalom. Iya, kita mau doa dulu, si Andreas lagi kritis, jadi kita minta waktu bentar ya. Halo, dengar suara saya semua? Dengar. Dengar. Dengar ya. Kita doa bentar untuk Andreas, barusan telepon. Jadi sedang kritis, kita doakan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Andreas. Dalam keadaan apapun juga kami menyerahkan tubuh jiwa rohnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah anak ini apapun yang terjadi, Tuhan, Engkau sudah merencanakan sesuatu yang baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu pada saat malam hari ini. Kuasa Tuhan atas Andreas, dan kiranya tubuh jiwa rohnya
ada dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Apapun yang terjadi, kami hanya meminta belas kasihan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, detik ini juga kuasa-Mu nyata atas rumah sakit, di mana Andreas sedang dirawat. Kuasa Tuhan akan menjamahnya. Dan apapun roh maut, jikalau Tuhan kehendaki dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya Andreas tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi detik ini juga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan Tuhan berlimpah atas setiap kami. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Minta ke siapa ya? Ada Bu Marto atau apa untuk bisa konsultasi atau telepon-menelpon ya, supaya nanti kita bisa ini. Nah, lagi ke rumah sakit ya. Bu Yulia lagi Ya, Ibu Yulia lagi ke rumah sakit kalau ayahnya sudah ada di sana. Si Rahel yang mungkin nggak ada dijemput atau apa karena di rumah. Oke Pak Sab, silakan. Terima kasih ya untuk waktunya, kita sudah berdoa. Mari Bu Marta atau siapa yang bisa, saya tidak bisa kontrol di sini. Silakan ya teman-teman. Atau Pak Apu atau siapa, silakan. Mari Pak Sab. Shalom semuanya, teman-teman, saudaraku semua. Masih dengar suara saya ya? Malam hari ini kita akan belajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam firman Tuhan. Kita baca di Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan membaca dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Mari, inilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Dalam hari-hari ini, terakhir ini, seringkali kalau kita ditanya sih bagaimana kehidupan kita itu berat apa enggak gitu, selalu kita bilang pasti hidup itu memang berat, hidup itu memang susah gitu ya. Tapi ada banyak juga yang mengatakan bahwa hidup itu udah susah, maka jangan dibikin susah gitu ya. Istilahnya sesuatu yang sebenarnya kecil, kalau kita beriman, jadi jangan dibesar-besarkan gitu. Sesuatu yang kelihatannya bisalah kita lewati bersama Tuhan, bisa kita lewati bersama Allah kita yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin sesuatu perkara tidak bisa kita lewati. Nah, di dalam pembacaan kita belajar bahwa dari jawaban-jawaban tadi, bahwa penulis dari Charles William juga pernah berkata bahwa dunia ini memang menyengsarakan dalam segala hal, akan tetapi sungguh tak tertahankan apabila seorang mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menyukai hal tersebut. Nah, jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita kerap kali tampaknya menjauhkan kita dari apa yang kita anggap baik, sehingga kita percaya bahwa kita salah jalan dan tersesat. Nah, hal itu terjadi karena banyak di antara kita telah diajar untuk mempercayai bahwa jika kita berada di jalur yang benar, maka kebaikan Allah itu sama artinya dengan hidup yang tanpa masalah. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir bahwa ini jalan yang saya ambil benar atau tidak gitu ya.
jalan yang saya pilih itu benar atau tidak. Kita mengingat bahwa dulu ada ini sedikit, kalau youth ada yang masih mengingat tahun 2015 ya, kita mengadakan retreat. Nah, pada waktu itu zaman-zamannya pemuda, sekarang itu masih pra remaja, saya ingat betul sekali. Saat itu kita retreat dan kita mengakhiri retreat itu kita akan menuju ke Curug. Nah, Curug, air terjun Cilember gitu ya. Nah, ketika kita jalan menuju ke sana kan seringkali kita berpikir bahwa wah, jalannya susah ini, bener apa enggak ini jalan ini gitu. Menuju sesuatu yang indah kita dilihat mata, kadang-kadang kita merasa ini jalan setapak, udah licin, becek, segala macam, banyak yang terpeleset, banyak yang jatuh, banyak yang ngedumel, ya kan. Ngapainlah kita jalannya begini, banyak nyamuk apa segala macam di jalan-jalan setapak, kanan kiri hutan, banyak pepohonan, tanahnya licin segala macam gitu. Waktu itu juga istri saya sedang hamil kan gitu. Nah, kita melalui jalan itu sampai pada akhirnya kita sampai di Curug Cilember, ya itu namanya Curug Cilember. Dan ketika nyampe ke situ baru kita bilang, wow, ternyata air terjun itu indah sekali ya. Kita melupakan tuh jalan yang repot tadi. Kita lupa itu tadi yang kita terpleset, yang kita ngedumel-ngedumel, yang kita aduh udahlah kita balik lagi aja lah. Udah kita putar balik aja. Kalau lagu sekarang aja mana mundur alon-alon, putar balik ke melupakan tujuan mula-mula. Nah, dari sini kita belajar bahwa yakinlah setiap jalan yang disaksikan Tuhan, jalan yang diarahkan Tuhan kepada setiap kita, pastinya menuju sesuatu yang indah. Nah, kita tidak boleh mengeluh di pertengahan jalan. Kadang-kadang kita berpikir, benar nggak sih saya jalannya ini? Benar nggak sih tujuan saya ini? Benar nggak sih maksud Tuhan dan jalan Tuhan yang membawa saya kita ini? Nah, di Filipi 1 yang ayat ke-29, apabila kita telah sampai di ujung lembah kekelaman, kita akan mengerti bahwa setiap keadaan diizinkan terjadi demi kebaikan kita. Nah, saya kesaksian sedikit. Dulu sewaktu kita masih belum berumah tangga, saya beserta istri belum berumah tangga, saya pernah nanya sama istri saya, kamu bener milih saya sebagai pendamping kamu? Kamu itu yakin kamu itu bakalan hidup bahagia sama saya? Waktu itu kamu jawabnya apa, Ma? Yakin banget dia jawabnya. Dia berpikir bahwa saya adalah pilihan yang dipilih Tuhan untuk mendampingi istri saya. Nah, istri saya waktu itu bilang, saya yakin banget kamu adalah pilihan Tuhan. Nah, meskipun ternyata jalan yang kita lalui awal-awal dari mulai mau menjalin suatu hubungan keluarga sampai menjalani hubungan keluarga sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu rasanya berat. Banyak jalan setapak, banyak gugusan-gugusan yang membuat licin, kita terpleset segala macam, mengeluh segala macam, tetapi kita tetap yakin bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang dikehendaki Tuhan. Jalan yang kita pilih hidup bersama Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Nah, di sini pun saya tetap berjalan kepada iringan-iringan umat-umatnya Tuhan. Mungkin kalau saya nggak hidup di dalam lingkungan orang-orang percaya, hidup di dalam lingkaran persekutuan-persekutuan orang-orang yang benar-benar melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, seringkali saya juga merasa lelah dan nggak kuat. Nah, begitu juga kalau kita jalan waktu ke Curug Cilember itu yang sendirian, otomatis balik lagi.
yang jalannya mencar sendirian, nggak mau bareng-bareng sama rombongan karena nggak ada yang menguatkan. Yang jalan sendirian akhirnya balik lagi turun gitu. Ada beberapa anak yang turun lagi karena tertinggal di belakang sendirian. Tapi yang tetap dalam rombongan akhirnya menujulah sampai ke air terjun Curug Cilember itu. Begitupun di dalam hidup kita, tujuan kita ya seringkali lah kita satu sama lain berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan berbeda pemikiran, keputusan. Itu adalah manusiawi ketika kita tidak sampai melanggar kepada firman Tuhan. Kita tidak mau melenceng dari hal firman Tuhan. Kalau masih dalam lingkup perbedaan, perdebatan, dan pandangan visi, pandangan nasihat dan keputusan, menurut saya itu masih manusiawi. Dan kita akan terus-terus memperbaiki satu sama lain. Kita akan terus memperbaiki diri kita agar kita tetap setia di jalan-jalan yang rasanya kita berat melakukannya, namun kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap menopang kita dalam setiap jalan yang kita lalui sampai menuju akhir daripada hidup kita bersama Tuhan yang indah. Nah, terkadang itu merupakan angan-angan yang sangat berbeda dari pandangan Alkitabiah. Seringkali kita kan menolak ya, bener nggak sih? Kayaknya nggak bener lah, salah lah ini. Tetapi ketika kita tetap berjalan bersama Tuhan, bersama firman Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan, menurut saya dan yakinlah bahwa kasih Allah seringkali memimpin kita melalui jalan yang menjauhkan kita dari kenyamanan duniawi. Seringkali kita tidak nyaman dengan jalan Tuhan membawa kita. Itu seolah-olah kita kan dibawa ke sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, sakit, sulit. Mau di dalam lingkungan kah, mau di dalam keluarga kah, mau di dalam keorganisasian kah, ataupun di dalam bergereja kah, itu akan ketemu. Dan itu sebagai alat Tuhan untuk membentuk setiap pribadi kita, membentuk setiap karakter kita menjadi karakter yang saling mengampuni, menjadi karakter yang saling mengasihi, menjadi karakter yang membawa kita kepada misi hati kita kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan tentunya iman kita yang tetap tak tergoncangkan walau apapun yang terjadi. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi orang percaya nggak cuma ngomong saya percaya. Tuhan Yesus itu penyelamat dari setiap kita. Penyelamat kita dari dosa-dosa kita. Penyelamat kita dari maut dan kekekalan. Nah, tapi bukan cuma saja percaya itu. Dari ayat yang kita baca ini bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, berarti juga kita harus rela menderita di dalam Dia, untuk mengikut Dia. Kalau kita membaca ini, kita percaya kepada Kristus, kita rela menderita. Namun ketika kita diperhadapkan sesama pelayan, sesama jemaat, kemudian ini menegur saya juga setiap kali ketika hal-hal ini terjadi. Kadang-kadang saya pribadi juga, aduh, gimana ini ya? Aduh, lelah banget saya begini. Terus seperti ini gitu. Tetapi kembali lagi, ketika tetap kita dalam satu kelompok rohani, dalam satu nasihat-nasihat pada orang-orang yang percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, nasihatnya sama. Itu adalah untuk menguatkan karakter kamu, itu adalah
bagian dari pembentukan setiap pribadi kamu. Nah, nasihatnya kuat banget dari setiap orang yang percaya Tuhan ketika kita akan ngobrol bagaimana sih kalau kita menghadapi teman yang seperti ini, bagaimana sih kalau kita menghadapi situasi yang seperti ini. Nasihatnya tetap bahwa kalau engkau percaya Tuhan, ya hal-hal kayak gini mah receh banget gitu. Perbedaan pendapat terhadap satu jemaat, satu pelayan, satu lingkungan, satu keluarga yang berbeda-beda visi, dan dua orang dalam keluarga aja bisa berbeda isi pikirannya, apalagi 3-4 orang. Tetapi ketika itu hanya berbeda dalam pandangan, tetapi bukan pandangan yang menyesatkan kepada setiap firman Tuhan, menurut saya itu masih manusiawi. Kita dikuatkan pada hari ini bahwa kita harus tetap kuat. Tidak ada jalan yang seaman dan yang sepasti jalan yang telah kita lewati, kata seorang pengajar Alkitab, F.B. Meyer. Jika saja kita dapat melihat jalan tersebut sebagaimana Allah selalu melihatnya, maka kita pun pasti akan memilih jalannya yang dipilih Allah bagi kita. Nah, itu kalau kita bisa melihat sesuatu di depan, bakalan wah, saya ini bakalan sukses kalau saya mengambil jalan ini. Wah, nanti saya akan bisa jadi ketua nih kalau saya mengambil jurusan ini. Nah, saya pasti akan sukses sebagai orang yang sukses kalau saya melakukan jalan-jalan ini. Nah, kadang-kadang pikiran dunia kita itu, daging kita selalu memikirkan hal-hal pucuknya aja, suksesnya aja, tetapi jalan yang kita pilih pengennya singkat-singkat aja. Banyak sekali dalam lingkungan kita yang sekarang lagi gempar-gemparnya adalah trading ini ya, trading online gitu. Yang namanya ini seringkali memplesetkan dari makna trading itu. Sebenarnya trading itu kan berjualan, membeli barang, kemudian kita jual gitu kan. Istilahnya jasa penjualan. Tetapi kalau trading yang orang-orang sekarang lagi banyak ditangkapin polisi, ini bukan trading, ini menebak. Dan menebak itu sama dengan judi. Jadi tidak ada kesuksesan singkat, tidak ada kekayaan didapat singkat kecuali melalui jalan yang sesat. Kalau sesuatu yang ingin didapatkan benar-benar tidak singkat, itu melalui perjuangan keras. Tidak ada yang nggak berjuang kalau ingin sukses. Dan inilah, tidak ada perjuangan di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang sukses hidup bersama Tuhan kalau tidak ada perjuangan gitu ya. Nah, terakhir kita belajar dari firman ini bahwa kita tidak boleh lengah. Yang mesti kita ingat jangan penderitaannya, tetapi yang kita ingat adalah bahwa jalan Tuhan itu indah dan ketetapan Tuhan itu indah pada waktunya. Di mana? Di kekekalan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, tetapi kita tetap harus memegang teguh terus keselamatan itu kan, seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat di sini, ya kalau ayat sebelumnya mengatakan ada perbedaan, ada segala macam, tetapi yakinlah di dalam Tuhan itu kan tetap satu ya. Maka kita baca lagi untuk menguatkan kita bahwa di Filipi ayat 1-29 kita baca lagi bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya memang sudah jalannya kita dituntut untuk menderita untuk nama Tuhan. Kalau hanya perbedaan pendapat terhadap teman, perbedaan pandangan terhadap teman kita sudah merasa menderita, itu belum. Saya katakan belum. Kalau belum ditaruh golok di depan muka dan sampai itu belum menderita itu. Belum apa-apa itu. Jadi yakinlah bahwa jalan Tuhan itu indah. Percaya jalan Tuhan itu indah. Dan yang terakhir bahwa tidak ada pencobaan yang dapat membuat kita putus asa jika kita memahami alasan Tuhan mengizinkannya terjadi. Jadi setiap jalan-jalan Tuhan itu di hidup kita pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Gem.
Tuhan Yesus Puji Tuhan. memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Sat, terima kasih sudah menyampaikan kebenaran melalui renungan pada saat malam hari ini. Saya berdoa terus supaya muncul Pak Saf yang luar biasa memiliki cara pandang dalam proses Tuhan. Memang penggambarkan ini mudah ya Pak, karena Bapak memang memiliki anak-anak yang beda-beda karakter. Nah itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa dalam keluarga itu memang bisa beda-beda pendapat, beda hobi, beda keinginan, tetapi ketika bisa merangkai sebuah proses itu akhirnya indah. Dan saya mendoakan supaya Pak Saf juga menjadi berkat di tengah keluarga besar untuk bisa menjembatani segala sesuatunya. Memang perjalanan di dalam Tuhan itu luar biasa. Nah, tentunya ngomong-ngomong perjalanan pasti kita pernah sesat, pernah kita salah jalan, atau apa. Tetapi biarlah kalau kita tersesat atau apapun itu, karena kita memang sedang tersesat, bukan kita yang menjadi penyesat. Karena kalau kita menjadi penyesat itu memang ada firman-Nya di dalam Matius 18 itu yang mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan kalau kita boleh tersesat itu bukan karena kita yang menjadi penyesat, tetapi karena kita memang sedang salah jalan. Kembali kepada jalan yang benar dan kita akan mengerti jalan yang tak terselami itu akan menjadi indah pada waktunya. Puji Tuhan, terima kasih berkatnya Pak Saf pada malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, di balik semua sukacita di dalam menjalani proses bersama Tuhan ini memang ya tadi kita spontan memang mendapatkan telepon dari Rahel. Kita minta dukungan untuk masa-masa karena dioperasi dan sedang mengalami kritis dan kita doakan terus. Nah setelah ini mungkin bisa kabar-kabaran karena memang saya sedang tidak bisa keluar karena lagi dicor ya. Nah itu mohon bantuan yang dekat-dekat. Mbak Sol kan ada ya, nanti bisa memeriksa si Rahel lagi di rumah sendirian katanya begitu. Iya, ya Pak. Iya, terima kasih Mbak Sol ya. Ya. Menjadi tetangga yang baik untuk saudara kita yang sedang bergumul. Nah inilah saudara, mari kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Masalah boleh ada, tetapi jangan sampai seperti saya khotbahkan, bahwa iblis itu sampai mengganggu fokus kita. Banyak sekali yang mengganggu, dan saya sangat bersyukur sebagai gembala ini di tengah-tengah banyaknya jalan-jalan kecil yang memang dimasuki, karena dengan bertambahnya jemaat juga berbagai hal yang jalan-jalan yang harus kita lewati. Dan terima kasih untuk hand signal dan kemudian ada rambu-rambu seperti dalam pramuka itu ada yang pohon dipotes, ada yang tanda-tanda alam seperti itu yang membantu saya untuk mengarahkan ke jemaat kita ini untuk sampai kepada fokus yang sama. Pengalaman adalah indah. Puji Tuhan. Nah, pada saat malam hari nanti kita akan tutup dalam doa ini karena mungkin kita juga akan konsentrasi kepada keadaan adik kita ini ya, Abang Andreas ini. Kita akan terus pantau bagaimana keadaannya. Nah, kita akan mendoakan untuk besok pagi. Pak Arief, bisakah ini interaksi di sini untuk besok pagi siapa? Terima kasih untuk sambil ini ya, untuk kehadiran Ibu Femi ini lagi rame nih kayaknya. Ya, di Pak Ferry juga rame nih. Ada si Neymar, ada si Barcelona. Ya, puji Tuhan ya Pak Neno ya, sama siapa aja tuh ya? Sama Mama Geri ya, bukan? Betul ya? Iya. Ya, salah pencet, Bu. Iyalah. Oke. Nah, Pak Ari belum menyaut. Oke. Untuk besok pagi nanti sampaikan kepada Pak Arif juga. Nanti Pak Po ya, Pak Po untuk bisa membawa kita dalam renungan pagi besok untuk kita memulai hari dengan Tuhan. Nah, Bu Marta, habis ini doakan ya Bu ya untuk Andreas dan juga rekan-rekan kita. Sebentar saja, nah sebelum saya tutup dalam doa. Baik, silakan Bu Marta. Mari kita akan doa sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam ini.
Firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini Tuhan kami satukan hati kami Tuhan buat berdoa Andreas Tuhan. Yang sedang terbaring Tuhan di rumah sakit Tuhan. Saat ini Tuhan lagi dipacu jantungnya Tuhan Yesus. Nama-namanya syakara. Tuhan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja atas anak ini Bapa. Kami hanya minta yang terbaik datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan Andreas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Dalam Engkau nama Tuhan yang Yesus. memegang kehidupannya dia Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dokter dan suster dan alat itu hanya sebagai Dalam nama- perantara Tuhan. Tapi Dalam penyembuh yang nama Yesus. sejati Engkau ya Tuhan Yesus. Ya, Kami Yesus. serahkan Andreas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun Haleluya. tindakan para medis yang dilakukan saat ini Dalam- Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun Tuhan di dalam nama Rabba Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Berikan kekuatan Oh, Tuhan kepada Rabba Mama Rahel dan ayahnya dan Rahel juga Rabba Tuhan. Yesus. Agar mereka tuh senantiasa berpengharapan kepada-Mu Tuhan Dalam Yesus. Kami serahkan Tuhan Andreas ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Biarlah Tuhan Yesus. anugerah-Mu Tuhan senantiasa melimpah bagi anak ini Rabba Bapa. Yesus. Dan waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kami merindukan Tuhan ada mujizat Tuhan bagi Oh, anak Yesus. ini. Tapi hanya waktu-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat seluruh jemaat kami GBS Limanan Tuhan yang dalam kelemahan tubuh Tuhan yang masih proses rumah sakit Tuhan. Tetap hanya kami Tuhan Tangan kuasa-Mu. menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa Tuhan yang tahu Tuhan apa dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Hanya Yesus. Engkau Tuhan kekuatan dan pengharapan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memohon berkat-Mu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Karena kami sangat percaya bahwa memang inilah kesempatan kami harus berpikirkan tentang sesuatu yang lebih baik untuk rekan-rekan kami Tuhan. Kami percaya kami masih berproses terus, tetapi biarlah renungan malam hari ini boleh menyegarkan setiap kami, dan biarlah kami peduli dengan apapun yang akan dihasilkan dari proses yang sulit ini Tuhan. Doa-doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan apapun yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian malam hari ini. Sampai Tuhan datang dua kalinya. Percaya katakan, Amin. amin. Puji Tuhan. Mungkin kita segera tutup saja ya untuk berjumpa di esok hari di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk supportnya. Tuhan memberkati kita sekalian.